Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa pada kesempatan ini dalam sapaan Gembala. Dan saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak menjalani hari kami dalam merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, kuduskanlah kami, agar suara Tuhan menuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, aku harus, kata Tuhan. Inilah tema yang saya ajak kita renungkan bersama dari bacaan Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Aku harus. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mengatakan aku harus melakukan pekerjaan ini, kalau tidak aku lakukan tentu akan bermasalah. Atau aku harus makan, kalau tidak makan bisa lapar. Aku harus minum obat, kalau tidak minum obat ya bisa tambah parah sakit saya. Tapi bagaimana jika Tuhan Yesus mengatakan aku harus? Siapa yang mengharuskannya? Siapa yang membuat dia harus berkata demikian? Hal apakah yang menjadi dasar ketika ia mengatakan aku harus? Nah, mari kita lihat dalam bacaan kita sekaligus kita renungkan bersama. Dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ada orang kaya namanya Sakeus, seorang pemungut cukai. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Sakeus ini sedang mau tahu tentang Yesus, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Dia punya persoalan, dia punya tantangan. Nah, bagaimana dia mengatasi tantangan untuk dapat melihat Yesus? Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia berjuang. Dia punya strategi. Mendahului orang banyak, memanjat pohon, dari atas dia bisa melihat Yesus. Selalu ada jalan bagi orang yang mau berjuang. Dan Sakeus yang dikatakan kaya, kepala pemungut cukai, nampaknya bukan orang yang mudah menyerah, seorang penjuang, dan dia selalu punya cara untuk bisa berhasil. Bagaimana respon Tuhan Yesus ketika Yesus sampai ke tempat itu? Ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, inilah Ibu Bapak Saudara kata yang penting. Aku harus menumpang di rumahmu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan aku harus? Karena Sakeus sudah berjuang. Karena Sakeus sungguh-sungguh mau melihat dia. Karena Sakeus menunjukkan sukacita, kegembiraan, malah menyambut dalam kerinduan untuk bisa beroleh kesempatan. Bahkan hanya untuk melihat. Tapi melihat kerinduan itu, Tuhan Yesus mengatakan, aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Wow, dia berbahagia. Tapi sayang Bapak Ibu Saudara, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ada persoalan. Tuhan Yesus bisa dapat masalah karena menumpang di rumah orang berdosa. Tuhan Yesus harus memberikan jawaban. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita melihat bukan Tuhan Yesus yang memberikan jawaban, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tanpa Tuhan Yesus memberikan jawaban, Sakeus berdiri. Benar saya orang berdosa, tapi jika engkau bisa membuktikan dosa saya, jika saya memeras orang karena saya kepala pemungut cukai yang sering dituduh sebagai orang berdosa, saya ganti 4 kali lipat. Saya mau selesaikan dosa saya. Saya mau menjadi orang yang layak menyambut Tuhan Yesus. Saya rela berkorban. Inilah orang yang kepadanya Tuhan mengatakan, aku harus.
Dan ketika melihat itu, Tuhan Yesus mengatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Hari ini terjadi keselamatan, karena ada orang yang bertobat, karena orang yang menjanjikan anugerah dan berkat dalam iman Abraham, karena orang menyambut Tuhan Yesus, karena orang tidak menyayangkan harta bendanya, supaya dia dapat beroleh apa yang hendak Tuhan Yesus berikan. Dan inilah alasan Tuhan Yesus datang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak, Ibu, Saudara, kita pun akan menyambut Tuhan Yesus dalam merayakan Natal. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Tapi orang yang menerima keselamatan itu adalah orang-orang yang mau menerima Kristus. Dan aku harus, kata Tuhan Yesus, memberikan keselamatan, menumpang di rumah orang-orang yang memang siap menyambut aku. Nah, mari kita renungkan ini. Kalau Tuhan mengharuskan dirinya, itu karena ada alasan. Dan kita sudah melihat Sakeus, dia berjuang untuk berjumpa dengan Yesus. Dia mau bertobat. Dia punya komitmen untuk menyelesaikan dosanya. Dan Tuhan Yesus merespon itu dengan menghadirkan keselamatan dalam hidup Sakeus. Karena Sakeus yang mau mengenal Tuhan dan mau memiliki komitmen untuk membuang dosa-dosanya. Di mata Tuhan Yesus, keselamatan yang hendak dihadirkannya adalah keselamatan yang telah siap disambut oleh Sakeus. Tidak ada lagi alasan, maka aku harus. Jadi tidak ada seorang pun, Bapak Ibu Saudara, yang dapat mengharuskan Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa buat trik-trik untuk mengharuskan Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa merentah Tuhan Yesus. Baik dalam pergumulan apapun, permohonan apapun kita tidak mampu mengharuskan dia. Tapi dia sendiri yang mengharuskan dirinya jika dia melihat bahwa dia harus bertindak karena kita percaya kepadanya. Karena kita berserah dan kita lebih mencintai dia dari segala apapun. Kita mampu, kita mau berkorban. Jika aku memeras, aku mengganti 4 kali lipat. Itu komitmen Sakeus yang membuat Tuhan bertindak, hadir di rumahnya dan berkata, keselamatan hadir di tempat ini. Bagi kita semua pun hal seperti ini Tuhan kehendaki terjadi. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengharuskan dirinya untuk memenuhi firman-Nya. Tuhan mengharuskan dirinya untuk hadir pada orang yang percaya. Maka marilah hidup berkenan kepada Tuhan. Dan keselamatan yang berlaku, yang dinyatakan pada Sakeus juga berlaku dinyatakan dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman Tuhan. Perlengkapilah kami, teguhkanlah kami untuk melakukannya di sepanjang keberadaan kami. Dan kiranya kami pun menjadi pribadi-pribadi yang menikmati keselamatan yang Tuhan hadirkan, yang untuknya Tuhan hadir di bumi ini. Dan bimbing kami juga untuk menjadi orang-orang yang bekerja bersama dengan Tuhan, meneruskan keselamatan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.